Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifa Berta dengan NPM 2131070018 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Konseling dengan dosen pengampu Ibu Wilianovi Aryani, SODMA. Di sini, saya ditugaskan untuk mencari seorang klien. Nah, saya mempunyai seorang klien eh, dengan inisial Mbak L, berumur 20 tahun. Nah, dalam menangani masalah yang dihadapi Mbak L ini, saya melakukan konseling dengan pendekatan terapi Gestalt, yang mana terapi Gestalt ini merupakan sebuah psikoterapi yang berpusat pada kesadaran, kebebasan, dan pengarahan diri seseorang. Nah, di sini saya menggunakan terapi Gestalt dengan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong merupakan salah satu teknik dalam terapi Gestalt. Di sini saya sebagai terapis meminta klien untuk membayangkan atau menggunakan kursi kosong sebagai representasi dari situasi atau orang yang ingin mereka eksplorasi atau hadapi. Kemudian, klien berinteraksi dengan kursi kosong, berbicara, dan bertindak seolah-olah situasi atau orang tersebut hadir secara nyata di hadapan mereka. Tujuan dari teknik ini apa? Tujuannya itu adalah untuk menggali dan memahami perasaan, pikiran, dan apa sih yang diinginkan oleh klien dengan cara diwakili oleh kursi kosong. Selain itu, saya juga menggunakan kursi kosong sebagai simbolis melepaskan beban klien. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai keseimbangan emosional yang dirasakan oleh klien. Sebelum melakukan konseling, saya sudah melakukan janji terlebih dahulu dengan Mbak L ini. Jadi selanjutnya saya akan melakukan konseling dengan Mbak L. Selamat menyaksikan. Access granted. Halo, selamat siang Mbak. Siang Mbak, Gimana kabarnya? alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana perjalanannya menuju ke sini Mbak? Alhamdulillah lancar Mbak. Alhamdulillah. Baik, pada sesi kali ini kita akan melakukan konseling. Nah, insya Allah di dalam konseling ini rahasianya terjamin dan diharapkan Mbak untuk berbicara dengan jujur atau padanya. Baik, selama 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai masalah Mbak. Bagaimana Mbak? Bersedia? Bersedia Mbak. Baik. Pada
Sesi kali ini kita akan melakukan eh, terapi gestalt untuk mengatasi masalah Mbak. Namun sebelum itu diharapkan Mbak untuk menceritakan bagaimana masalahnya eh, kepada saya. Ya, baik Mbak. Silakan Mbak. Orang tua saya pilih kasih sama adik saya. Padahal adik saya sudah menikah. Mereka kurang perhatian kepada saya. Saya selalu selalu salah di mata mereka. Padahal adik saya salah. Tapi di mata mereka adik saya benar. Saya yang salah. Dari pilih kasih, dari uang jajan, dari perhatian, selalu saya yang mereka menganggap saya salah di mata mereka. Baik Mbak, saya merasakan apa yang Mbak rasakan. Lalu bagaimana perasaan Mbak saat kurang diperhatikan atau merasa diabaikan oleh orang tuanya? Irilah kepada adik saya. Masa kan kami berdua saudara ya. Kenapa orang tua harus pilih kasih gitu? Baik. Jika bisa divisualisasikan sebesar apa beban yang Mbak tanggung selama ini? Besar Mbak. Gak sanggup Mbak. Sedih. Menangis. Ya segitulah Mbak. Kalau saya boleh tahu, emang adanya gimana Mbak? Adik saya udah nikah Mbak. Dia udah nikah muda. Dia kan udah nikah, udah tanggung jawabnya suami. Tapi ibu saya lebih sayang kepada dia. Pokoknya saya di mata ibu saya tuh salah terus. Begitu Mbak. Kalau adanya udah nikah, berarti adanya tersebut udah jadi tanggung jawab suami. Iya. Jadi emang adanya sehat kan Mbak? Sehat Mbak, tapi sekarang baru melahirkan, jadi lebih sibuk. Jadi orang tua saya, ibu saya lebih mementingkan dia. Padahal saya butuh juga support dari orang tua saya, apalagi dari ibu. Gitu. Ya, saya paham. Mungkin karena adiknya Mbak baru lahiran, makanya orang tua Mbak lebih perhatian kepada adik Mbak untuk mungkin membimbing adiknya Mbak, karena kan itu anak pertama bagi adiknya Mbak. Tapi Mbak, saya juga anaknya Mbak, butuh perhatian juga. Bukan karena dia udah punya anak, ya dia kan udah punya suami Mbak. Masa suaminya nggak membantu gitu? Baik Mbak, coba tenang dulu, relax. Coba tarik nafasnya Mbak, hembuskan. Gimana Mbak? Udah tenang? Sudah Mbak. Syukur. Saya menghargai perasaan Mbak. Nah, apakah ada keinginan yang muncul untuk melepaskan beban dari masalah Mbak tersebut? Ada Mbak, saya ingin bebas dari masalah ini. Saya ingin melupakan masalah ini Mbak. Baik,
bagaimana kita mencoba untuk merepresentasikan beban dari masalah Mbak tersebut dengan menggunakan teknik kursi kosong. Di sini Nah, di sini ada kursi kosong. Kita ibaratkan kursi kosong di sini sebagai simbol dari beban masalah tersebut. Nah, pejamkan matanya, lepaskan beban masalah tersebut dan pindahkan kepada kursi kosong yang ada di hadapan Mbak ini. Sudah. Baik Mbak, gimana perasaan Mbak setelah memindahkan beban masalah Mbak tersebut ke kursi kosong tadi? Alhamdulillah lega Mbak. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya agar perasaan Mbak lebih tenang dan lebih lega lagi, bagaimana agar perasaan Mbak lebih tenang lagi, rileks, dan lebih lega lagi, bagaimana jika kita visualisasikan, bayangkan di depan Mbak ini ada orang tua Mbak, lalu katakan apa yang ingin Mbak katakan kepada orang tuanya. Ibu, Bapak, saya juga pengen dimanja, pengen dimengerti, pengen dikasih kasih sayang. Udah itu cukup Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah mengatakan tersebut? Lega, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau lega. Jika ada masalah atau keluhan lagi, kita lanjutkan di sesi konseling berikutnya ya Mbak. Ya Mbak, Terima kasih Mbak. sama-sama Mbak. Alhamdulillah, proses konseling dengan klien sudah selesai. Nah, kita sampai pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, yang mana ini tuh melakukan pemantauan atau melakukan skala penilaian terhadap kondisi klien. Apakah terapi ini sesuai dengan klien atau tidak? Masalah yang dihadapi klien ini dapat diatasi oleh klien atau malah memperburuk masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, ini penting untuk dilakukan penilaian. Nah, jika terjadi masalah atau memperburuk kondisi klien, maka terapis harus mempertimbangkan pendekatan lain atau menyesuaikan terapi yang cocok dengan klien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada proses konseling kali ini, dan saya berharap pada pertemuan selanjutnya klien sudah mengalami perubahan dan sudah bisa berbicara secara langsung dengan orang tuanya, karena saya tadi mencatat poin-poin dari masalah klien, bahwa klien ini sebenarnya ingin dimengerti dan ingin dipahami oleh orang tuanya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan dalam proses konseling ini, saya mohon maaf, dan
Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.